Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siswa-siswiku kelas 12 IPS. Setelah kemarin kita telah mempelajari mengenai statistika, maka untuk kompetensi dasar berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang kaidah pencacahan dan peluang ya. Ada dua kata di sini, dua bagian yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kaidah pencacahan, kemudian yang kedua adalah peluang. Saya pikir materi tentang peluang ini bukan hal yang baru buat kalian ya, karena kalian sudah pelajari dulu ketika SMP bagaimana cara menghitung peluang itu sendiri. Cuman di sini perbedaannya adalah menghitung peluang ketika kalian di tingkat SMP dengan di tingkat SMA adalah pada tingkat kompleksitas atau variasi baik itu ruang sampel maupun kejadian yang mungkin terjadinya gitu. Jadi dia lebih majemuk kejadiannya lebih banyak ya. Oke, em, sebelum masuk ke peluang, bentar. Sebelum kita masuk ke peluang ya, diawali dengan yang namanya kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek tertentu yang muncul. Gini, eh, kaidah pencacahan ini muncul ketika dia atau kejadian itu lebih dari kejadian lebih dari dua atau lebih yang mau kita lakukan gitu. Dalam arti gini, misalkan kan kalian di rumah punya pakaian banyak tuh ya, taruhlah pakaian 5 gitu ya. Pakaian 5. Kemudian kalian punya rok 2 misalkan. Nah, eh, kaidah pencacahan ini berlaku ketika kita ingin menghitung berapa banyak pasangan yang terjadi antara baju dan celana yang mungkin terjadi, ya kan? Taruhlah misalkan bajunya warnanya merah, kuning, hijau, biru, ungu, misalkan. Celananya hitam dan coklat. Kan bisa aja bajunya antara merah dan celananya hitam, atau bajunya merah, celananya coklat gitu. Disitulah berlaku kaidah pencacahan. Ada 3 aturan dalam mencacah, yaitu aturan pengisian tempat, aturan permutasi, dan kombinasi. Masing-masing ini ada ketentuannya. Jadi, eh, jika memang penyelesaian masalah itu tidak bisa dengan aturan pengisian tempat, berarti dia termasuk dalam kategori soal yang di dalamnya ya menggunakan aturan permutasi atau aturan kombinasi. Ya, kita masuk yang pertama adalah aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat sendiri ada 3, ada dengan tabel, ada diagram cabang, dan ada perkalian terurut. Tentu kalau dengan tabel atau diagram cabang ini agak panjang ya sesuai dengan namanya. Tapi kalau untuk perkalian terurut, ini yang lebih simpelnya. Ini adalah untuk aturan pengisian tempat. Misalkan gini, seorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Tentukan aturan tabel. Tentukan banyak cara dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Taruhlah sepatunya 3, namanya P1, P2, P3. Kaos kakinya 5, K1, K2, K3, K4, 5. Kalau dia dengan aturan tabel ya kita buat tabelnya. Ke bawahnya adalah banyaknya sepatu, ke samping adalah banyaknya kaos kaki. Jadi kalau kita lihat nih kan bisa pasangannya P1 K1, P1 K2 ya. Kalau kita hitung angka apa banyak yang di dalam sini ada berapa? Ya 5, di sini ada 3, 15 ya. Ya ada 15. Nah, sesungguhnya ketika 15 ini kita sebutkan tanpa melalui tabel seperti ini bisa didapat dari mana? Ya tadi dari aturan perkalian terurut. Siapa yang dikali? Nih, jumlah sepatu ada 3, jumlah kaos kaki ada 5. Berarti 3 dikali 5, yaitu 15 ya. Tuh. Nah, kemudian ini kalau dia dengan tabel, lebih panjang kan? Ternyata dengan perkalian lebih singkat. Ahmad Budi adalah calon ketua OSIS, sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil. Yuli Susi adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukan banyaknya kemungkinan pengurusnya. Tadi kan pengurusnya ketuanya bisa Ahmad, bisa Budi, ya kan? Kemudian untuk wakilnya bisa
siapa nih? Mahmud, Cici, dan Gani. Bisa Mahmud, Cici, Gani. Nah, Mahmud sendiri bisa punya lagi, apa tadi, sekretaris ya? Sekretarisnya bisa Yuli dan Susi. Sehingga kemungkinan pertamanya adalah ketuanya Ahmad, wakilnya Mahmud, sekretarisnya Yuli gitu. Ini kayak seperti kalian ketika logam ya, uang logam. Ketika kita melemparkan 3 logam kan kita mencacah kejadiannya kayak gini ya. Angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Cuman kalau logam itu sudah pasti cabangnya selalu 2 ya. Tuh. Jadi ada berapa kemungkinan nih, kalian hitung aja 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bawah, ternyata ada 12. Oh, ternyata 12 didapat dari perkalian antara Ahmad dan Budi, yaitu sebagai calon, yaitu berarti 2 ya kan, dikali Mahmud, Cici, dan Gani. Mahmud, Cici, Gani ada berapa? 3 ya, berarti dikali 3. Yuli dan Susi ada 2 ya, berarti 2 kali 3 kali 2, yaitu 12 gitu ya. Sehingga ada 12. Lagi contoh. Ada 4 jalan yang menghubungkan kota P ke kota Q, 3 jalan kota Q ke R, serta 3 jalan dari R ke S. Tentukan banyak rute perjalanan dari P ke S, jadi dari ujung ke yang ujung. Ya sudah, tinggal kamu kalikan saja. Kok P ke Q ada berapa? Ada 4 ya kan? Kemudian Q ke R ada berapa? Ada 3. R ke S ada berapa? Ada 3. Jadi 4 kali 3 kali 3, yaitu ada 36 rute ya. Kemudian soal nomor 4. Ini kalau di sini ada berapa perjalanan nih? Ada 2 ya rute perjalanan, yaitu dari kota A ke kota C. Ada yang melalui B dan ada yang tidak melalui B, langsung dari A ke C. Pertanyaannya adalah banyak rute perjalanan dari kota A ke kota C. Berarti kota A ke kota C yang melalui B dulu, kamu hitung. A ke B berapa? 3. B ke C 2, berarti 3 kali 2 berapa? 6. Kalau kita dari kota A ke kota C sudah melalui B, bisa nggak langsung? Tidak bisa ya. Maka di sini bersifat atau nih. Ini A ke C melalui B 6 rute, atau A ke C tidak melalui B. Kalau A ke C tidak melalui B ada berapa? 3. Dalam perhitungan di peluang, kalau atau itu ditambah, kalau dan itu dikali. Jadi tadi kan yang melalui B ada 6 rute, yang tanpa melalui B yaitu langsung ke C ada 3 rute, berarti ditambah 6 tambah 3, 9 ya. Baik. Nah ini yang paling sering keluar ketika ujian-ujian tuh ya. Ada banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka 3, 4, 5, 6, 7. Kalau angkanya tidak boleh muncul berulang dan kalau angkanya boleh muncul berulang ada berapa? Baik. Kalau 3 bilangan berarti bilangan termasuk apa? Puluhan, ratusan, atau satuan? Ya, ratusan ya. Kalau satuan kan ada 1 bilangannya. Kalau puluhan ada 2. Kalau ratusan ada 3 ya. Baik, gini. Sebelum kita masuk ke sini, misalkan, bilangan itu terdiri dari 3 angka, berarti kan bisa aja 345, bisa aja 346, bisa aja 347. Bayangkan kalau kalian mencacah satu-satu tadi seperti ini, ada berapa banyak kalian yang bisa cari, bisa tertulis? Banyak sekali. Sementara di sini hanya ditanya banyak bilangannya saja, tidak minta disebutkan siapa saja. Baik, karena tidak ada persyaratan apapun, maka semua angka boleh bertindak sebagai ratusan kan. Misal angka 3 boleh kan di sini. Jadi kalau angka 3 kita letakkan di sini jadinya bilangannya menjadi 300 sekian. Kalau angka 4 kita letakkan di sini jadinya 400 sekian. Kalau angka 5 kita letakkan di sini jadinya 500 sekian. Kalau angka 6 kita tempatkan di sini jadinya 600 sekian. Kalau angka 7 kita tempatkan di sini jadi 700 sekian. Jadi kelima angka ini boleh kan ditempatkan di sini? Ya. Baik. Kalau misalkan angka 3 sudah ditaruh di sini, misalkan 335, boleh nggak? Ya, karena angkanya tidak boleh muncul berulang, berarti kalau 335 itu nggak boleh kan? Jadi, misalkan angka 3 sudah kepakai di sini, maka di sini dia sudah tidak boleh lagi dipakai.
Jadi dari kelima angka ini, pastikan udah kepake satu angka di sini ya. Ingat ini 5 bukannya 5 ini ya. 5 adalah dari jumlah angka ini nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Nah, satu angka kan sudah pasti dipakai di sini. Misalkan angka 3 udah dipakai di sini. Maka angka 3 tidak boleh lagi dipakai di sini. Jadi di sini tinggal berapa angka? Ya, tinggal 4 ya. Dari 5 angka ini udah pasti dipakai satu kan, berarti tinggal 4. Nah, dari 5 angka ini sudah dipakai di sini 1, di sini juga 1. Jadi dari 5 angka udah dipakai 2 angka, berarti tinggal 3 angka. Tinggal kalian kali dah, berarti 5 kali 4 kali 3. Itu kalau angka tidak boleh muncul berulang ya. Jadi misalkan angka 3 sudah di sini, nggak boleh lagi dipakai di sini, apalagi di sini ya. Sekarang bagaimana kalau angkanya boleh berulang? Nah, kalau boleh berulang berarti semua angka yang sudah dipakai sebagai ratusan, boleh dipakai sebagai puluhan, boleh juga dipakai sebagai satuan. Sehingga di sini 5 kali 5 kali 5, yaitu 125. Paham ya? Nanti kalau nggak paham diulang lagi penjelasan dari saya. Sekarang tentukan banyakkan bilangan dari angka ini jika harus genap dan harus ganjil. Kita harus sama-sama membayangkan dulu bilangan genap dan ganjil itu apa sih? 5 bilangan apa? Ya ganjil ya. 8 genap. 27 ganjil. 35 ganjil. 423 ganjil. 536 genap. Jadi ganjil atau genap ditentukan oleh apanya? Ya, satuannya ya, di mana bilangan satuannya, bilangan yang paling belakangnya itu harus bilangan genap kalau memang yang diminta genap, ganjil kalau memang yang diminta ganjil ya. Jadi kalau tadi fokus kita mengisinya dari yang depan, kalau sekarang karena ada syarat ganjil dan genap, itu fokus kita diisi dari yang paling belakang. Paham? Ini dari sini nih ya, gitu. Siapa saja bilangan genap yang di sini? Yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6. Jadi ada berapa angka? 3. Sehingga di sini ada tulisannya 3. Paham? Oke. Sekarang dari berapa angka nih? Dari 5 angka. Karena dia tadi angkanya harus berlainan, kan salah satunya sudah pasti dipakai di sini ya. Jadi dari 5 angka udah kepake berapa? Bukan 3, 1 ya. Kan nggak mungkin 3-3-nya dipakai di sini. Ini kan salah satunya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Oke. Dari 5 angka udah kepake 1, berarti tinggal 4. Dari 5 angka udah kepake 2, berarti tinggal 3. Tinggal kalian kalikan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan ganjil? Ya tinggal kalian lihat di sini bilangan ganjil ada siapa aja? 3 sama 5. Berarti cuma ada 2, ya kan? Ini 2 nih ditulisnya. Semua angka ada 5, udah kepake 1, berarti tinggal 4. Ada 5, udah kepake 2, berarti tinggal 3. Tinggal kalian kali. Oke, satu lagi sebelum masuk ke soalnya ya. Tentukan banyak bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang lebih dari 2000. Baik, kalau lebih dari 2000, misalkan kalau kita taruh angka 1 di sini, apa yang terjadi? Kan 1000 sekian ya. Berarti angka 1 boleh nggak? Enggak. Berarti yang boleh angka berapa aja? 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada berapa? Ada 4. Paham? Kenapa tadi 1 nggak boleh? Karena kalau 1 kita letakkan di sini, jadinya 1000 sekian. Sementara yang diminta adalah lebih dari 2000. Paham? Baik. Selanjutnya, ini ada berapa angka? Ada 5. Udah kepake berapa tadi di sini? 1 doang ya. Berarti tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2. Nah, sekarang nilainya kurang dari 4000, kurang dari 3000. Berarti yang boleh angka berapa aja kalau kurang dari 3000? Ya, betul, angka 1 dan angka 2. Sebab kalau kita taruh angka 3, jadinya 3000 sekian kan? Jadi cuma ada berapa? 2 angka. Berarti di sini 2. Lalu balik lagi ke sini semuanya ada 5 angka. Udah kepake berapa di sini? Iya, 1 ya, bukan 2 ya. 2 adalah banyak bilangannya. Udah kepake 1, berarti ini tinggal 4. Dari 5 angka udah kepake 2, berarti tinggal 3. Dari 5 angka udah kepake 3, berarti tinggal 2. Tinggal kalian kali ya. Jadi dalam kaidah pencacahan ini sangat penting untuk dipahami apakah angka yang sebelumnya atau susunan yang sebelumnya masih bisa dipakai atau belum, atau tidak. Kalau masih bisa dipakai, berarti angkanya tidak berulang untuk kotak yang berikutnya, ya.
jumlahnya tidak berulang. Tapi kalau tidak dipakai, maka jumlahnya selalu kita kurangi 1. Ingat, diisinya tidak mesti melulu dari depan, bisa juga dari belakang. Ya, tergantung dari persyaratannya. Baik, karena sudah 15 menit, demikian. Silahkan dikerjakan